Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri bersama saya Untung Prasetyo yang akan kembali melanjutkan kisah dari Laku Lampah Warijan, di mana pada episode ini Ki Condrowongso, Warijan, dan Joyowongso sudah menunggu kedatangan dari Sarpajaya dan para makhluk perewangannya serta orang-orang yang menjadi kaki tangannya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga tombol like-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan bantu share link video ini sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Setelah Adisena menceritakan semua tentang Sarpajaya dan tentang sosok Kumboro Rekso yang kekuatannya tumbuh dengan darah manusia suci, kini Ki Condrowongso mulai memikirkan sesuatu. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya berubah perlahan seperti sedang menghitung jarak datangnya badai. Dia tidak mengatakan apapun, namun dari garis tipis di rahangnya dan cara dia mengatur energi murninya, jelas bahwa apa yang baru saja didengar bukanlah perkara kecil. Ada sesuatu dalam cerita itu, bukan kata-katanya, bukan dari pengakuan Adisena, melainkan dari jejak energi yang terkandung di dalamnya. Jejak gelap yang tidak seharusnya muncul ketika hanya menyampaikan sebuah cerita. Dari balik setiap detail tentang Sarpajaya, Ki Condrowongso menangkap denyut samar yang melintas di udara. Denyut itu bergetar halus, hampir tidak terdengar, namun cukup mengguncang lapisan energi murninya. Getaran itu merayap di sepanjang dinding kayu joglo alit, menyusup di antara celah-celah lantai, dan berkumpul di titik-titik gelap yang selama ini dibiarkan tanpa cahaya. Getaran itu bukan sekedar hawa gaib, tapi itu adalah pantulan dari kehadiran energi kelam. Seakan cerita tentang Sarpajaya mengandung kekuatan dari makhluk bernama Kumboro Rekso, yang seolah tatapannya dapat menembus batas ruang dan mencari asal suara yang menyebutkan namanya, lalu menelusuri siapa saja yang sedang membicarakan tentang dirinya. Kehadiran itu semakin nyata ketika lampu minyak di sudut ruangan bergetar pelan tanpa hembusan angin, seolah ada sesuatu yang lewat di dekat lidah apinya. Bayangan pada dinding memanjang dan menyusut dengan tempo tak teratur, seperti mengikuti nafas makhluk yang tidak berada di dalam ruangan itu, namun cukup dekat untuk mempengaruhi isi rumah. Keheningan yang sebelumnya terasa biasa kini berubah menjadi tekanan yang menusuk. Udara menjadi berat, membuat dada siapapun yang berada di dalam ruangan terasa ditekan perlahan, seperti ada tangan gaib yang mencoba meraba jantung mereka. Warijan merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Mas Moko menegakkan tubuhnya menahan insting untuk meraih senjata. Sementara itu, dua penjaga terlatih lainnya mengalihkan pandangan ke arah pintu, sedangkan Adisena yang masih terduduk lemah seakan kehilangan warna di wajahnya karena merasakan aura yang sangat dia kenal. Ki Condrowongso masih berdiri diam, tetapi udara di sekitarnya berubah. Energi murni menyelimuti seluruh tubuhnya seperti kabut putih yang nyaris tak terlihat. Tongkat kayu patah di tangannya bergetar sangat halus, merespon sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh para sesepuh tingkat tinggi. Dengan satu gerakan halus, Ki Condrowongso menutup mata. Energi murni mengalir dari tubuhnya, menembus lantai kayu hingga menyentuh tanah di bawah joglo alit. Getaran itu menyebar seperti ombak, memeriksa tiap sudut rumah panggung itu. Dan
Dari kejauhan, dia bisa merasakan ada kekuatan besar yang bergerak ke arah mereka. "Apakah kau bisa membawa anak-anak itu ke Wanatirta Madya, Joyo?" tanya Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Joyowongso dengan wajah serius. "Itu bukanlah hal sulit, Romo," balas Joyowongso dengan penuh keyakinan. "Kalau begitu, sekaranglah waktunya kau melindungi anak-anak ini dan juga orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bertarung, Joyo. Bawa mereka ke tempat tinggalmu itu," pinta Ki Condrowongso. Mendengar perintah itu, Joyowongso langsung menganggukkan kepala, tanda bahwa dia menyanggupinya tanpa ragu. Tubuhnya yang besar dan tegap bergerak maju dengan langkah mantap. Setiap pijakan kakinya seolah mengguncang lantai joglo alit. Bukan karena berat tubuhnya, melainkan karena energi yang mulai berputar di sekitar dirinya. Pakaian hitamnya berayun pelan, menyerap cahaya lampu minyak, membuat sosoknya tampak semakin pekat dan berwibawa. Dan begitu Joyowongso mulai mengerahkan ilmu Sanggera Jagat, cahaya di dalam rumah berubah pelan. Lampu minyak yang semula menyala tenang kini berkedip-kedip kecil, seolah menundukkan diri. Suasana ruangan meredup bukan karena padamnya cahaya, melainkan karena dimensi di sekitar Joyowongso mulai menggeliat, menyibak batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Anak-anak yang duduk meringkuk di sudut ruangan mulai tersentuh kabut tipis berwarna kebiruan. Kabut itu muncul tanpa suara, mengalir dari kedua telapak tangan Joyowongso, melingkar perlahan seperti tirai halus yang menuruni langit-langit. Setiap helai kabut tersebut mengandung energi pelindung yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk alam lain selain Joyowongso. Para penjaga joglo alit yang tidak memiliki kemampuan bela diri merasakan hawa hangat menyelimuti tubuh mereka. Hawa itu begitu lembut namun sangat kuat, memisahkan mereka dari rasa takut yang masih menghantui ruang itu. Saat kabut menyentuh kaki, tubuh mereka terasa ringan, seperti tidak lagi berdiri di atas lantai kayu. Lingkaran pelindung itu membesar perlahan, membentuk sebuah ruang yang seolah terpisah dari dunia sekitar. Kayu lantai yang berada di dalam lingkaran tampak sedikit berpendar, memantulkan kilau tipis kebiruan. Bau tanah dan udara hutan bercampur dengan aroma sungai yang mengalir tenang, aroma khas dari Wanatirta Madya, dunia yang menjadi rumah bagi Joyowongso. Dimensi di sekitar lingkaran mulai meregang, udara bergetar dengan lembut, membuat rambut anak-anak itu berdiri sedikit meski tidak ada angin yang bertiup. Dinding joglo alit tampak menjauh dari pandangan mereka, seolah ruang di antara mereka dan dunia manusia semakin melebar. Dalam diam penuh wibawa, Joyowongso mengangkat sebelah tangannya. Kabut yang menyelubungi mereka bergerak memusat, seperti arus air yang ditarik menuju pusaran. Lingkaran kebiruan itu kemudian menutup rapat, menjadi dinding tipis yang berkilau lembut. Tidak ada suara mantra, tidak ada letusan energi. Semuanya terjadi setenang air dan setegas suku malam gaib yang dia kuasai. Kemudian, dengan gerakan kecil yang nyaris tidak terlihat, Joyowongso memutar pergelangan tangannya. Kabut itu bergetar sekali lagi lalu pecah perlahan, seperti lembar kain yang disobek lembut dari ujungnya. Kilau kebiruan memenuhi ruangan sekejap sebelum melarut menjadi udara. Dalam beberapa detik berikutnya, anak-anak itu lenyap. Para penjaga yang tidak memiliki kemampuan kanuragan ikut hilang bersama mereka. Dan tepat di tengah lingkaran itu, Joyowongso sendiri menghilang, memasuki jalur ruangan itu. Keheningan mulai terasa yang menandakan bahwa mereka kini berada di tempat yang jauh lebih aman, di dunia yang tidak dapat ditembus oleh makhluk jahat manapun tanpa izin pemiliknya yang menghubungkan dua alam. Yang tersisa hanya hawa tenang yang menggantung tipis. Ki Condrowongso berdiri tegak di tengah ruangan yang kini lebih sunyi. Energi murninya mengembang tipis, membentuk lapisan pelindung yang tak terlihat, namun terasa seperti udara yang menggetarkan kulit.
Dia mulai menyusun rencana cepat dan teratur di dalam benaknya. Jika Sarpajaya datang sendiri, dia akan menghadapinya. Namun, jika Sarpajaya membawa prajurit gaibnya, dia pun telah siap. Warijan berdiri di sisi kiri, tubuhnya masih menyimpan sisa-sisa energi dari ajian jagat geni yang sebelumnya dikerahkan. Mas Moko dan dua penjaga terlatih lainnya mengambil posisi di dekat pintu, mempersiapkan diri untuk menghadapi manusia-manusia yang mungkin menjadi kaki tangan Sarpajaya. Tidak ada yang berbicara, namun semuanya mengerti jika malam ini adalah malam penentuan. "Mengapa kau tidak pergi saja, Mbah?" tanya Adisena dengan senyum tipis di bibirnya. "Menurutku, sebaiknya kalian cepat pergi dari tempat ini, karena aku yakin jika Bopo Sarpajaya akan datang bersama orang-orang terkuatnya dan juga makhluk-makhluk gaib perewangannya," imbuh Adisena lagi. "Aku memang sedang menunggu manusia itu, Le. Dan aku tidak akan membiarkan Sarpajaya terus membuat kerusakan di dunia manusia dengan memberi makan makhluk-makhluk peliharaannya itu dengan tumbal," balas Ki Condrowongso dengan tatapan tajam ke arah Adisena. "Dan aku yakin dia akan sangat marah jika tahu kau tidak berada di sini, Le," imbuhnya lagi sambil mengeluarkan energi murninya yang perlahan merambat ke arah tubuh Adisena. "Bertahanlah di tempat baru itu dan tetaplah hidup walau di alam gaib, Le," pungkas Ki Condrowongso yang ternyata akan mengirim Adisena ke sebuah tempat di alam gaib yang sangat sulit untuk dijangkau oleh siapapun. Ki Condrowongso berdiri tegap dengan tatapan tajam. Jubah putihnya yang lusuh berayun tipis ketika energi murni di tubuhnya mulai bangkit. Udara di sekelilingnya berubah menjadi lebih berat, seperti dipenuhi serbuk cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Dari tongkatnya, percikan kecil cahaya melintas, membentuk aliran tipis yang perlahan menjalar ke lantai kayu, ke dinding, lalu memusat ke arah Adisena. Energi itu tidak keras dan tidak memaksa, justru terasa seperti kabut lembut yang menyelimuti tubuh Adisena, menenangkan arah nafasnya, namun sekaligus menahan tubuhnya agar tidak bergerak. Dalam keheningan itu, naluri Adisena sadar bahwa dia sedang dipindahkan, bukan sekedar dijauhkan, tapi disembunyikan ke tempat yang bahkan Sarpajaya tidak bisa menjangkau begitu saja. Tongkat Ki Condrowongso terangkat perlahan, cahaya putih dari ujungnya berkembang, memanjang seperti serat halus yang menari di udara. Serat-serat cahaya itu mulai membentuk pagar tipis yang mengelilingi ruangan, memantulkan kilau lembut ke dinding kayu dan lantai bambu. Pagar gaib itu semakin rapat, berputar dalam pola spiral yang rumit, menciptakan celah dimensi yang tidak pernah bersinggungan dengan dunia nyata. Adisena mengangkat wajahnya, melihat cahaya itu menutup ruang di sekelilingnya. Nafasnya tertahan, energi murni yang merambat dari Ki Condrowongso membuat tubuhnya seolah kehilangan bobot, dan pertahanannya melayang di antara dua lapisan dunia. Suara halus seperti desir air sungai terdengar samar, mengiringi proses yang perlahan menghapus keberadaannya dari tempat itu. Lantai di bawah kaki Adisena mulai menghilang lebih dulu, melebur menjadi cahaya putih yang memantul seperti permukaan air. Kemudian tubuhnya terangkat sedikit, seolah ditarik oleh kekuatan yang datang dari dalam kabut tipis itu sendiri. Cahaya terus naik, menelan kaki, pinggang, lalu naik ke bahunya, hingga yang tersisa hanyalah siluet samar yang sebentar kemudian memudar. Dalam satu tarikan nafas terakhir, Adisena lenyap dari joglo alit, tidak berpindah tempat, melainkan berpindah dunia dan masuk ke wilayah tersembunyi yang tidak bisa dilacak oleh makhluk-makhluk kelam milik Sarpajaya. Setelah ruang itu kembali kosong, cahaya perlahan meredup, menyusut ke ujung tongkat kayu patah milik Ki Condrowongso. Pagar cahaya menghilang satu persatu,
menyisakan rumah yang kembali tenang, namun kini dipenuhi oleh sisa-sisa kekuatan murni yang bergetar lembut di udara. Ki Condrowongso menurunkan tongkatnya perlahan. Di balik ketenangannya, wajahnya mengeras. Ada beban yang kini dia pikul sendirian. Beban menghadapi manusia yang telah menyeberangi batas antara ilmu dan kebiadaban. Seseorang yang dia tahu pasti sedang bergerak menuju ke tempat itu. Dan malam di luar Joglo Alit mulai terasa berubah. Angin berhenti, suara serangga sirna, tanah seolah menahan nafas. Tanda pertama bahwa kedatangan Sarpajaya hanya tinggal menunggu waktu. "Apa kau telah siap untuk menghadapi pertarungan besar ini, Jan?" tanya Ki Condrowongso yang kini berdiri di hadapan Warijan. "Iya Ki, aku siap," balas Warijan dengan mantap. "Dan untuk kalian bertiga, apakah kalian siap menghadapi Sarpajaya dan orang-orangnya yang akan segera datang?" tanya Ki Condrowongso kepada Mas Moko dan kedua orang temannya. "Kami sangat siap, Eyang, karena kami ingin menyelamatkan salah seorang teman yang masih berada di bawah pengaruh Sarpajaya," balas Mas Moko yang kini terlihat berbeda dari sebelumnya. "Kalau itu tujuanmu, aku akan membantumu, Le. Aku akan menyelamatkan orang itu seperti aku menyelamatkan Warijan," balas Ki Condrowongso sambil menganggukkan kepalanya. Begitu kata-kata terakhir Ki Condrowongso menghilang di udara, suasana di dalam Joglo Alit berubah semakin tebal oleh aura kewaspadaan. Keempat orang itu berdiri dalam diam, namun tekad mereka sudah tertanam kuat di dalam dada masing-masing. Warijan mengatur nafas, mencoba menenangkan denyut jantung yang mulai berdetak lebih cepat. Mas Moko dan dua temannya menegakkan tubuh, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang memasuki batas Joglo Alit malam ini. Ki Condrowongso melangkah pelan ke tengah ruangan, gerakannya tampak ringan, namun setiap langkahnya menciptakan riak energi yang menyusup ke seluruh sudut Joglo Alit, menutup celah-celah halus yang mungkin bisa dimasuki oleh makhluk gaib. Tongkatnya mengetuk ke lantai satu kali, dan dari titik itu gelombang tak terlihat merambat, menyelimuti seluruh bangunan seperti perisai yang tumbuh dari dalam tanah. Di luar rumah, langit malam meredup seolah cahaya bulan tertelan sesuatu yang tidak memiliki bentuk. Udara mengental, mengubah setiap hembusan angin menjadi tekanan yang menusuk kulit. Bayang-bayang pepohonan memanjang tidak wajar, dan dedaunan yang biasanya bergerak pelan kini tampak seolah menunduk hormat pada sesuatu yang sedang mendekat dari kejauhan. Warijan merasakan hawa asing menyentuh bagian belakang lehernya. Dia tahu itu bukan angin. Itu adalah kehadiran energi kecil tapi penuh ancaman. Sementara itu, Mas Moko dan dua rekannya berpindah posisi mendekati pintu masuk Joglo Alit. Gerakan mereka teratur, seolah tubuh mereka sudah paham bahwa malam ini bukanlah malam untuk bertindak gegabah. Sementara itu di Wana Tirtamadya, suasana tenang mengalir seperti nafas panjang alam yang tidak pernah terusik oleh hiruk-pikuk dunia manusia. Udara di sana lembut, sejuk, dan membawa aroma dedaunan yang bercampur dengan wangi bunga liar yang tumbuh tanpa batas. Langitnya tidak sepenuhnya biru, tidak pula gelap, melainkan sebuah hamparan cahaya lembut yang berubah perlahan, seperti kain sutra yang digerakkan angin. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Cahaya di sana berasal dari tempat itu sendiri, dari alam yang bernafas seperti makhluk hidup. Sungai besar membelah kawasan itu mengalir tenang dengan air berwarna bening kebiruan, memantulkan kilau lembut seperti serpihan kaca yang ditimpa sinar perak. Arusnya tidak deras, namun setiap gelombang kecil membawa energi menenangkan yang meresap ke tubuh siapapun yang mendekat. Di tepi sungai itulah berdiri sebuah rumah kayu sederhana, bangunan yang seolah tumbuh dari tanah Wana Tirtamadya itu sendiri. Kayunya berwarna coklat tua,
namun menyimpan kilau halus, pertanda bahwa rumah itu dilindungi oleh kekuatan alam tempatnya berdiri. Ketika Joyo Wongso membawa anak-anak dan para penjaga Joglo Alit tiba di alam itu, kabut kebiruan yang menyertai perjalanan mereka menyerap perlahan ke tanah. Anak-anak yang sebelumnya ketakutan kini menatap ke sekeliling dengan mata yang membesar, bukan karena teror, melainkan karena keheranan pada keindahan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Para penjaga yang tidak memiliki kemampuan batin itu terdiam, merasakan hawa damai yang langsung meresap ke dalam dada mereka. Joyo Wongso berjalan di depan, tubuhnya besar tanpa kontras dengan keteduhan alam itu. Dia memimpin mereka melewati rerumputan tinggi yang memancarkan cahaya samar pada setiap langkahnya, menuju rumah kayu di pinggir sungai. Getaran lembut dari tanah Wana Tirtamadya membuat langkah siapapun di sana terasa ringan, seolah mereka tidak benar-benar menginjak bumi, melainkan berjalan di atas aliran energi yang menopang. Sesampainya di depan rumah kayu, Joyo Wongso mempersilahkan para penjaga itu masuk. Rumah itu dipenuhi cahaya keemasan dari dalam, dan begitu pintunya terbuka, udara hangat menyambut mereka. Udara yang memberi rasa aman, seolah rumah itu adalah pelindung yang sudah lama menunggu kedatangan mereka. Para penjaga langsung memahami apa yang harus dilakukan. Mereka membantu anak-anak itu duduk, memberi minum dari air kendi yang tersedia di dalam ruangan, dan memastikan tidak ada lagi yang ketakutan. Perlahan-lahan, wajah anak-anak itu mulai kembali berwarna. Tulang bahu mereka tidak menegang seperti ketika masih di dunia manusia. Alam Tirtamadya menjaga mereka dengan cara yang tak terlihat. Di luar rumah kayu itu, angin lembut bergerak pelan seakan menyusuri permukaan sungai. Cahaya kebiruan dari air memantul ke wajah Joyo-Wongso, menegaskan ketenangan yang telah menjadi bagian dari dirinya. Dia berdiri membelakangi rumah, memandang ke arah hutan luas yang membentang tanpa batas. Wana Tirtamadya memang aman, sebuah wilayah yang tak pernah terjamah oleh makhluk jahat atau kekuatan gelap, kecuali dirinya memberikan izin. Tempat itu kini menjadi benteng yang lebih kuat daripada tembok batu manapun di dunia manusia bagi bocah-bocah malang tersebut. Setelah memastikan semuanya aman, Joyo-Wongso perlahan menarik nafas panjangnya. Energinya merapat di sekeliling tubuh, membentuk pusaran halus di udara. Dia menatap satu persatu anak-anak itu dari balik pintu, memastikan tidak ada rasa takut yang tersisa. Para penjaga memberi isyarat tenang, seolah berkata bahwa mereka siap menjalankan amanah untuk menjaga anak-anak tersebut hingga semua ini berakhir. Aliran energi mulai memenuhi tubuh Joyo-Wongso, membuat udara di sekitarnya bergetar pelan. Tanah di bawah kakinya memunculkan lingkaran cahaya tipis, pertanda bahwa dia siap kembali menembus batas dunia. Wana Tirtamadya seolah menahan dirinya untuk tidak melepas salah satu penjaga alamnya. Namun Joyo-Wongso tahu, tugasnya belum selesai di dunia manusia. Dengan satu langkah mantap, dia masuk ke dalam pusaran cahaya itu yang membuat tubuhnya memudar perlahan. Sungai terus mengalir tenang, rumah kayu tetap bersinar hangat, dan anak-anak tertidur atau beristirahat dengan wajah damai. Wana Tirtamadya kembali tenang, menunggu penjaga besarnya pulang dari medan pertempuran yang akan menentukan nasib banyak jiwa. Di Joglo Alit, Ki Condrowongso terus memusatkan seluruh energinya untuk memperkuat pagar pelindung gaibnya yang menjaga mereka dari serangan tiba-tiba. Tubuhnya yang tampak renta seolah berubah menjadi tiang kokoh yang mengikat seluruh tempat itu agar tidak runtuh menghadapi gelombang kekuatan yang bergerak dari kejauhan. Aliran energi murni keluar dari tubuhnya, merembes ke tanah, mengisi setiap celah, setiap ruang kosong, dan setiap rongga udara yang biasanya tidak terasa. Joglo Alit menjadi tempat yang berdiri bukan hanya di dunia manusia, melainkan pada dua lapisan alam sekaligus. Dan benar saja, tidak lama kemudian
arus energi asing tiba-tiba merayap masuk, menghantam perisai gaib yang dipasang oleh Ki Condrowongso. Suara samar seperti ratusan kuku menggores permukaan kaca terdengar sangat pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Hal itu menjadi pertanda bahwa makhluk-makhluk perewangan Sarpajaya telah mencapai hutan tempat Joglo Alit berada. Mereka tidak terlihat oleh mata manusia biasa, tetapi kehadiran mereka menciptakan tekanan yang membuat udara tampak bergetar. Warijan merasakan bagian dalam perutnya menegang. Mas Moko menahan nafas sementara dua temannya merapatkan jari-jari tangan, menyiapkan ajian dasar yang mereka kuasai. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak gegabah. Mereka tahu sebelum Sarpajaya menampakkan diri, gelombang makhluk-makhluk kecil itu akan menjadi pertanda pertama dari badai besar yang akan mengikutinya. Ki Condrowongso masih berdiri tegak memandang ke arah pintu yang mulai dipenuhi bayangan tak berwujud. Energi yang keluar dari tubuhnya menangkis setiap serangan halus yang mencoba menerobos masuk. Joglo Alit bergemuruh pelan seperti rumah tua yang membaca doa dalam diam. Lalu, dalam satu momen yang seolah menahan seluruh dunia, suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Langkah yang tidak tergesa dan tidak pula ragu. Langkah dari seseorang yang tahu bahwa malam ini akan menjadi malam penentu. Jika aku berhadapan langsung dengan Sarpajaya, pasti aku akan membawanya ke alam gaib dan menuntaskan pertarungan kami di sana, Jan. Ujar Ki Condrowongso dengan wajah menegang. Untuk itu, usahakan jangan sampai kalah dari makhluk-makhluk peliharaan manusia itu. Imbuhnya lagi sambil menatap tajam ke arah Warijan. Kalau begitu, biar aku membantu Warijan menghadapi orang-orang dan juga makhluk peliharaan Sarpajaya, Romo. Sahut Joyowongso yang tubuhnya perlahan muncul di balik bias energi berwarna putih tepat di belakang Ki Condrowongso. Begitu kehadiran Joyowongso memadat sempurna di ruangan itu, udara di dalam Joglo Alit berubah drastis. Ruang yang sebelumnya hanya dipertahankan oleh energi pelindung dari Ki Condrowongso, kini diperkuat oleh energi besar lain yang muncul dari tubuh Joyowongso. Dua kekuatan gaib yang berbeda sifat namun sangat terkendali itu saling menyatu, menciptakan benteng tak kasat mata yang menahan tekanan dari luar. Di balik dinding rumah panggung, bayangan-bayangan makhluk perewangan mulai tampak bergerak berkeliaran, seolah mencari celah yang dapat mereka masuki. Mereka menekan perisai gaib itu dari segala arah, seperti gelombang yang memukul batu karang. Setiap hantaman membuat lantai kayu Joglo Alit bergetar halus, namun tidak satu pun mampu memecah pelindung yang terpasang. Energi hitam yang menyelimuti para makhluk itu mengalir seperti asap, namun terhenti ketika menyentuh cahaya bening milik Ki Condrowongso. Di luar Joglo Alit, langkah berat yang mendekat perlahan menandai kehadiran sosok yang jauh berbeda dari para pengikutnya. Setiap hentakan menimbulkan riak halus pada tanah, seperti bumi yang mengenali pemilik langkah itu dan menolak keberadaannya. Pohon-pohon di sekitar hutan tampak mengerut dalam diam. Daun-daun kering berjatuhan tanpa angin, menambah kelam suasana seakan waktu berhenti begitu lama. Warijan menajamkan inderanya, tubuhnya merespon ketegangan itu dengan sendirinya. Nafasnya menjadi lebih berat, detak jantungnya melambat, otot-ototnya mengencang menunggu perintah. Mas Moko dan kedua temannya berdiri sejajar di sisi ruangan, memanfaatkan setiap jengkal cahaya dari lentera minyak untuk memusatkan tenaga dalam mereka. Meskipun kemampuan mereka jauh di bawah Ki Condrowongso dan Joyowongso, tapi niat mereka kokoh dan itu memberikan kekuatan tambahan pada benteng gaib yang melingkupi ruangan itu. Saat gelombang pertama makhluk perewangan berusaha merangsek lebih kuat ke dalam rumah, Joyowongso menggerakkan jemarinya perlahan. Tanpa suara, sebuah tekanan lembut mengalir keluar tubuhnya. Energi itu tidak meledak, tidak memukul mundur makhluk-makhluk itu, tetapi merayap seperti kabut berat yang menutupi ruang di luar Joglo Alit. Dalam sekejap,
Siluet-siluet hitam itu tampak terombang-ambing, kehilangan arah dan kekuatan seperti dahan rapuh yang tersentuh angin panas. Mereka tidak musnah, tetapi dijauhkan dan dipaksa mundur oleh kehadiran seorang penjaga alam. Dengan hadirnya Joyo keseimbangan yang semula goyah kini kembali tegak. Ruangan itu seakan menjadi pusat pusaran dari dua kekuatan besar yang bersiap menahan badai yang mendekat. Ki Condrowongso memusatkan seluruh perhatiannya pada langkah berat yang semakin dekat dari arah hutan, sementara Joyo menahan gelombang makhluk-makhluk kecil yang mencoba menyerang lebih dulu. Di luar rumah, hawa malam semakin mengental, cahaya bintang lenyap, kabut tipis berwarna kelabu menyelimuti sekitar hutan, menggulung masuk seperti lidah makhluk besar yang sedang bersiap menerkam. Suara gemerisik daun berubah menjadi rintihan panjang, suara yang tidak berasal dari angin, melainkan dari makhluk-makhluk yang mengikuti langkah pemiliknya. Tanah di sekitar Joglo Alit terletak halus bukan karena kekuatan dari dalam, tapi karena tekanan besar dari luar yang memaksa bumi membuka jalur. Rumput-rumput merunduk, batang pohon mereka halus seperti dipaksa tunduk pada sesuatu yang jauh lebih tinggi derajatnya. Itu pertanda bahwa Sarpajaya hampir tiba. Warijan memejamkan mata sejenak, menyelaraskan hawa murninya dengan energi perlindungan milik Ki Condrowongso. Hawa dingin menelusup masuk ke tulang-tulangnya, menegaskan bahwa malam itu kekuatan serta kesaktiannya akan kembali diuji oleh kekuatan lainnya. Mas Moko dan dua temannya menimbang posisi mereka masing-masing, mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang pertama dari pengikut Sarpajaya. Mereka tahu makhluk-makhluk itu akan datang lebih dulu sebelum sosok utama menampakkan diri. Sementara itu, aura Sarpajaya yang terasa sangat pekat, berat, dan mengalir seperti racun dari tanah semakin mendekat, hingga membuat Joglo Alit menegang seperti busur yang ditarik. Dan di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja Ki Condrowongso melesat pergi dari Joglo Alit. Dia tahu jika lawannya adalah Sarpajaya, dan dia tidak ingin Sarpajaya menguasai tempat itu, lalu memilih Warijan ataupun Joyo sebagai lawannya. Tubuh tua itu melesat keluar dari rumah panggung seperti bayangan yang tercabut dari cahaya. Gerakannya tidak menimbulkan suara, tapi efeknya terasa seperti tiupan angin tajam yang menerobos dinding-dinding kayu. Pijakannya menyentuh lantai kayu hanya sekejap sebelum tubuhnya menghilang di antara pepohonan. Kekuatan besar yang dia lepaskan meninggalkan jejak samar berupa garis cahaya yang membelah gelapnya malam, menandai arah kemana dia pergi. Dia tidak sekedar keluar, tapi dia menarik medan pertempuran menjauh. Karena dia tahu Sarpajaya bukan sekedar manusia. Kehadirannya membawa pecahan kekuatan kelam yang mampu mengubah ruang menjadi arena yang tidak menguntungkan bagi siapapun selain dirinya. Jika dibiarkan mendekat ke Joglo Alit, maka akan sangat berbahaya. Oleh sebab itu, Ki Condrowongso memilih menjadi pemecah badai. Begitu melewati batas halaman rumah, tubuhnya memadat menjadi sosok yang diselimuti cahaya putih yang bergerak sangat cepat di antara batang-batang pohon. Tanah tempat dia berpijak mengeras, rerumputan menunduk, udara terbelah oleh tekanan energi yang dia arahkan ke depan. Dia membentuk ruang kosong di hutan, menciptakan jalur pertemuan yang dia tentukan sendiri, bukan jalur yang diatur oleh Sarpajaya. Sementara itu, di kejauhan, kekuatan hitam milik Sarpajaya merespon kekuatan Ki Condrowongso. Awan kelam seperti tirai bergerak turun dan memadat di antara pepohonan. Setiap langkah Sarpajaya mendekat menimbulkan denyut gelap yang mengejar jejak Ki Condrowongso. Dua energi berbeda itu saling memanggil satu sama lain, seperti dua kutub besar yang akhirnya saling berhadapan setelah ratusan tahun saling menjauh. Langit hutan tampak meredup meski malam sudah gelap. Ranting-ranting pohon melengkung seakan menghindari benturan yang akan terjadi. Dan
Di tengah perubahan itu, Ki Condrowongso menghentikan langkahnya di sebuah tanah lapang di ruang gaib yang dia pilih menjadi arena pertempuran. Dia berdiri tegak, tongkat kayu patahnya tertancap ringan di tanah. Energi murni yang dia keluarkan menyebar ke seluruh penjuru, menahan gelombang gelap yang semakin mendekat. Sedangkan di dunia nyata, Joglo Alit tetap berada dalam perlindungan. Warijan, Joyowongso, dan Mas Moko serta kedua temannya masih berada di tempat yang aman dari pusat badai. Ki Condrowongso tidak akan membiarkan Sarpajaya menyentuh mereka. Dia tidak akan mengizinkan dunia manusia menjadi tempat lawannya itu menunjukkan kekuatannya. Pertempuran dua kekuatan besar itu harus terjadi jauh dari alam nyata, jauh dari siapapun yang tidak seharusnya terkena dampak. Dan di sanalah, di tanah lapang yang diterangi langit gelap, dua kekuatan besar akhirnya saling mendekat. Energi murni dan energi hitam bertubrukan dalam diam sebelum kedua pemiliknya benar-benar berjumpa. Di sisi lain, di luar rumah panggung Joglo Alit, hawa malam telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar kegelapan. Tanpa sedikit pun rasa gentar, Joyowongso meminta Mas Moko untuk membuka pintu rumah tersebut. Begitu Mas Moko membuka pintu, udara dingin yang menggulung masuk membuat seluruh ruangan seolah ditarik ke dalam pusaran tekanan yang tak terlihat. Kayu-kayu rumah berdiri pelan, seakan memperingatkan akan datangnya bahaya yang sedang menunggu di luar. Joyowongso melangkah maju, tubuh besarnya itu kini diselimuti energi hijau pekat yang berputar lambat, membentuk pola-pola seperti akar tua yang bangkit dari dalam tanah. Cahaya itu bukan sekedar pelindung, melainkan penanda bahwa dia mulai memasuki wujud pertempuran penuh. Setiap langkahnya menggetarkan papan lantai, dan begitu kakinya menyentuh tanah di luar rumah, gelang energi hijau itu melebar memantulkan sinar samar ke pepohonan di sekitarnya. Warijan dan Mas Moko serta kedua temannya mengikuti dari belakang. Wajah mereka tampak waspada dan tangan mereka sudah siap merapal ajian dasar yang mereka kuasai. Namun, begitu mereka benar-benar keluar, mereka langsung memahami bahwa situasi di luar Joglo Alit jauh lebih mengerikan daripada apa yang mereka bayangkan. Di kaki-kaki pohon, di balik kabut pekat, dan di antara bayang-bayang akar raksasa, puluhan bahkan ratusan makhluk gaib tampak mengepung rumah itu. Tidak semuanya memiliki bentuk jelas, sebagian hanya tampak seperti gumpalan kabut hitam dengan mata merah kecil yang berkelip, sementara yang lain memiliki bentuk tubuh berongga dan memanjang, seperti tubuh ular tanpa kepala yang melayang rendah di atas tanah. Ada pula makhluk tinggi kurus dengan kaki terbalik, berdiri di antara pepohonan sambil memutar kepalanya ke arah Joglo Alit, seakan mencium ketakutan manusia dari tempat itu. Setiap makhluk mengeluarkan suara yang berbeda, desis, goresan, dan dengus rendah, semua menyatu membentuk simfoni gelap yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, bukan hanya makhluk-makhluk gaib itu yang menunggu. Beberapa langkah dari tangga rumah panggung, tiga lelaki bertubuh tegap berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Pakaian mereka gelap dan sederhana, namun aura yang menyelimuti tubuh mereka jelas menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang biasa. Wajah tanpa ekspresi, dan dari tangan masing-masing, energi hitam tipis mengalir seperti asap yang terangkat ke udara. Mereka adalah manusia, namun bukan manusia biasa. Tiga pengawal pilihan Sarpajaya yang menguasai ajian tingkat tinggi yang belum pernah ditemui Warijan dan juga Mas Moko serta dua orang lainnya. Ketiga orang itu kini berdiri seperti batu karang yang siap menerjang badai apapun. Warijan merasakan dadanya mengencang bukan karena rasa takut, tapi karena hawa pertempuran mulai masuk ke dalam darahnya. Mas Moko dan dua temannya merapatkan posisi, energi dasar mereka mengalir ke telapak tangan, bersiap menghadapi serangan pertama dari makhluk-makhluk yang mulai bergerak.
Joyo tidak mempercepat langkahnya, namun setiap gerakannya membawa hentakan berat ke tanah yang cukup untuk membuat makhluk-makhluk gaib berkekuatan rendah di sekitar mundur beberapa jengkal. Cahaya hijau di tubuhnya menebal, berubah menjadi perisai yang bergerak dan tampak menakutkan bagi makhluk-makhluk gaib yang tidak memiliki wujud padat. Malam itu akhirnya menjadi arena. Joglo Alit berdiri seperti titik cahaya terakhir di tengah hutan kegelapan, dan Joyo Wongso, Warijan, Mas Moko, serta dua orang temannya berdiri di batas rumah panggung itu, siap menghadapi gelombang makhluk-makhluk yang sudah menunggu di sana. Oke, sampai di sini dulu kisah dari Laku Lampah Warijan. Terima kasih buat sahabat semua yang telah menyimak kisahnya hingga akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.